Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Grace Yolanda Turnip. Pada video kali ini kita akan membuat bagaimana cara menggunakan library NumPy dan Matplotlib pada Jupyter Notebook untuk membuat mean, median, standard deviation, dan visualisasi data. Langsung saja kita buat. Kita klik Jupyter. Klik new. Kita ubah menjadi dari data yang saya ambil, yaitu kita lihat datanya. Data yang saya ambil yaitu perkembangan pariwisata dan transportasi nasional pada bulan Februari 2022. Kemudian kita import library terlebih dahulu, yaitu import NumPy SNP. Jadi library NP ini untuk melakukan operasi vektor dan metrik dengan mengolah array dan array multidimensi dengan menggunakan library NumPy. Kita dapat dengan mudah membuat mean, median, visualisasi data, deviation, standard deviation, dan lain-lain hanya dengan menggunakan library ini. Kemudian kita run. Pertama-tama kita include datanya terlebih dahulu, yaitu pertama kita akan mengambil data jumlah kunjungan pada bulan Januari 2022. Yang bagian sini kunjungan 742 403 343 318 67 39 13 734. Kemudian kebangsaannya Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, Brunei Darussalam, dan ASEAN lainnya. Kita run. Nah, setelah kita menginclude datanya, kita akan menghitung mean-nya atau rata-ratanya dengan menggunakan library NumPy, yaitu mean sama dengan NumPy.mean. Kemudian kita menulis variabel kunjungan di sini. Gimana sih? Kenapa? Kunjungan. Kemudian kita enter lalu print
min. Lalu kita run. Nah, di sini dapat terlihat yaitu rata-rata dari data kunjungan pada Januari 2022 ini yaitu 332,375. Selanjutnya kita akan mencari mediannya, yaitu dengan menggunakan median sama dengan numpy.median. Kunjungan, lalu print median untuk menampilkan data mediannya. Lalu kita run. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu mediannya yaitu 330,5. Kemudian kita akan mencari standard deviation-nya dengan menggunakan print numpy.standard std, lalu kunjungan, lalu kita run. Nah, di sini standard deviation-nya yaitu 272.2351637371631. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan visualisasi data, yaitu seperti histogram, bar chart, pie chart, dan lain-lain. Dengan begitu, kita harus mengimport library menggunakan matplotlib. Library ini digunakan untuk melakukan visualisasi data seperti histogram, bar chart, pie chart, scatter, dan lain-lain. Kemudian kita akan mengimport library matplotlib-nya. Import matplotlib.pyplot splt. Lalu kita run. Kemudian di sini saya akan membuat histogramnya, mencari histogramnya dengan menggunakan plt.his kunjungan, lalu enter plt.show. Oke. Lalu untuk plt show ini untuk menampilkan histogram dari variabel kunjungan. Kita run. Nah, dapat kita lihat histogramnya seperti yang di layar. Kemudian data tertingginya yaitu di angka 3. Selanjutnya kita akan membuat pie chart-nya dengan menggunakan plt.pie, lalu kunjungan, labelsnya yaitu kebangsaan, lalu auto pct, sama dengan %1 lalu 2f persen. Arti dari 2f ini sebagai penunjuk bahwa kita akan menggunakan 2 angka di belakang koma. Lalu enter plt.show, lalu kita run. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu pie chart-nya. Dapat kita lihat labelsnya yaitu kebangsaan, lalu kita menggunakan 2 angka di belakang koma, dan dapat kita lihat yaitu persentase yang terbesar yaitu pada di data ASEAN lainnya yaitu 7,60%. Selanjutnya kita akan membuat scatter dengan menggunakan plt.scat,
enter, kebangsaan, kunjungan, lalu enter plt.show untuk menampilkan scatternya. Lalu kita run. Sini dapat kita lihat yaitu scatternya. Yang dapat kita lihat yaitu pada Malaysia dan ASEAN lainnya itu dapat kita lihat data tertinggi itu pada di data Malaysia dan ASEAN lainnya. Seperti yang kita lihat yaitu 742 di Malaysia dan ASEAN lainnya yaitu 734. Selanjutnya kita akan membuat diagram batang dengan menggunakan plt.bar kebangsaan, kunjungan, enter plt.show, lalu kita run. Nah, dapat kita lihat yaitu diagram batangnya yaitu pada Malaysia dan ASEAN lainnya itu dapat kita lihat datanya tidak jauh beda dan data tertinggi, kemudian data terendahnya itu pada Brunei Darussalam. Data terendahnya itu pada angka 39 yaitu tepat angka 13 yaitu tepat di Brunei Darussalam. Mungkin sekian penjelasan saya. Jika terdapat kekurangan, mohon dijelaskan atau dibantu di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa.